Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destri Irwansari, mahasiswa RKS Sarjana Terapan Lotus Lahat. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pertumbuhan pecah dini di ruang kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat tahun 2025. Latar belakang, beberapa perempuan meninggal akibat komplikasi selama dan setelah kehamilan dan persalinan. Komplikasi utama yang menyebabkan sekitar 75% dari seluruh kematian ibu adalah perdarahan hebat, infeksi, tekanan darah tinggi, komplikasi persalinan, aborsi yang tidak aman, dan lain-lain. Badan Pusat Statistik mencatat, AKI setelah melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua kasus AKI tertinggi di ASEAN. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat AKI per Januari 2023 masih berada di kisaran 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Salah satu penyebab kematian ibu adalah infeksi. Infeksi bisa terjadi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Infeksi juga disebabkan oleh ketuban pecah dini. Menurut data rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, angka kejadian KPD pada bulan Juli 2025 mencapai 40 kasus dari 160 persalinan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul proposal faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat tahun 2025. Rumusan masalah yaitu apa faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal, dapat mendeteksi komplikasi sedini mungkin, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kajian pustaka, ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum proses persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Ketuban pecah dini dapat juga didefinisikan pecahnya selaput ketuban secara spontan pada saat belum infarksi. Bila diikuti 1 jam kemudian tidak timbul tanda-tanda awal persalinan. Beberapa faktor yang menjadi kemungkinan dari faktor predisposisi tersebut adalah serviks, inkompetensia, merokok, infeksi, faktor multiparitas, usia wanita kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun, keadaan sosial ekonomi, riwayat KPD sebelumnya, trauma, kelelahan ibu saat bekerja, dan beberapa faktor penyerta yang dapat menyebabkan KPD adalah umur, paritas, anemia, pekerjaan, riwayat KPD sebelumnya, persentase janin dan berat badan bayi lahir. Diagnosa KPD dilakukan dengan cara anamnesa, inspeksi, pemeriksaan dalam, serta dilakukan pemeriksaan penunjang. Faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini. Yang pertama yaitu usia. Penyebab kematian maternal dari faktor reproduksi diantaranya adalah maternal age atau usia ibu. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun berisiko 3 kali lebih besar. Yang kedua yaitu paritas. Paritas adalah keadaan wanita yang berkaitan dengan jumlah anak yang dilahirkan. Faktor paritas mempunyai pengaruh terhadap kejadian ketuban pecah dini. Dengan peningkatan paritas akan menyebabkan kerusakan pada serviks selama kelahiran bayi sebelumnya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada selaput ketuban. Gemeli atau kehamilan ganda, kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Wanita dengan kehamilan kembar berisiko tinggi mengalami ketuban pecah dini. Hal ini disebabkan oleh peningkatan massa plasenta dan produksi hormon yang dapat memungkinkan ketegangan rahim meningkat sewaktu-waktu. Selaput ketuban dapat pecah secara tiba-tiba yang dapat diidentifikasi sebagai ketuban pecah dini. Riwayat ketuban pecah dini. Pengalaman yang pernah dialami oleh ibu bersalin dengan kejadian ketuban pecah dini dapat berpengaruh besar pada ibu jika menghadapi kondisi kehamilan. Riwayat ketuban pecah dini sebelumnya berisiko 2-4 kali mengalami ketuban pecah dini kembali. Wanita yang mengalami ketuban pecah dini pada kehamilan atau menjelang persalinan, maka pada kehamilan berikutnya akan lebih berisiko daripada wanita yang tidak pernah mengalami ketuban pecah dini sebelumnya. Karena komposisi membran yang menjadi rapuh dan kandungan kolagen yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya.
Kerangka konsep ketuban pecah dini, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu usia, varietas, gemeli, dan riwayat KPD sebelumnya. Hipotesis HA, ada hubungan usia, varietas, gemeli, dan riwayat KPD terhadap kejadian ketuban pecah dini di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. HO, tidak ada hubungan usia, varietas, gemeli, dan riwayat KPD terhadap kejadian ketuban pecah dini di Rumah Sakit Umum Lahat. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Desain penelitian ini adalah desain case control dengan metode retrospektif, yaitu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ketuban pecah dini di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat tahun 2025. Data yang diambil adalah data sekunder dari catatan rekam medis kasus ruang kebidanan periode tahun 2025 di RSUD Lahat. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilakukan bulan September sampai dengan Desember 2025. Tempat penelitian akan dilakukan di ruang kebidanan RSUD Lahat. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di RSUD Lahat pada tahun 2025 yang mengalami ketuban pecah dini. Sampel dalam penelitian ini ada dua, yaitu sampel kasus dan sampel kontrol. Sampel kasus yaitu ibu yang mengalami ketuban pecah dini, dan sampel kontrol yaitu ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah ketuban pecah dini, yaitu variabel dependen, dan usia ibu, varietas, gemeli, dan riwayat KPD, yaitu variabel independen. Definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu KPD. Hasil ukur akan ditulis dengan 0, tidak KPD, 1 KPD. 2, umur, yaitu usia responden pada saat hamil. 0, tidak beresiko, rentan usia 20-35 tahun. 1, beresiko, usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Varietas 0, 2-3, yaitu multipara. 1 dan lebih dari 3, yaitu primipara dan grande multipara. Gemeli 0, tidak gemeli, 1 gemeli. 5, riwayat KPD 0, tidak ada riwayat KPD, 1 ada riwayat KPD. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah format pengumpulan data yang meliputi nomor responden, nomor rekam medis, tanggal lahir, usia, tanggal persalinan, usia kehamilan, varietas, gemeli, dan riwayat KPD kehamilan sebelumnya. Analisa data terdapat 3, yaitu analisis univariat. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan distribusi frekuensi tiap variabel penelitian dengan ketentuan distribusi frekuensi menurut Arikunto 2016. Yang kedua, analisis bivariat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen, usia, varietas, gemeli, anemia, dan riwayat KPD dengan variabel dependen ketuban pecah dini dengan menggunakan analisis uji statistik chi-square. Analisis multivariat. Analisis multivariat digunakan dengan menggunakan uji regresi logistik, yaitu uji analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel dependen yang berskala nominal dengan variabel independen yang berskala numerik, ordinal, dan nominal. Etika penelitian ini yang pertama perizinan. Peneliti akan mengurus perizinan penelitian sebelum mengambil data sekunder di RSUD Lahat. Yang kedua, tanpa nama atau privasi. Dalam pengambilan data, peneliti tidak mencantumkan identitas subjek, tetapi menggunakan nomor rekam medis dan kode subjek sebagai keterangan. Yang ketiga, kerahasiaan. Peneliti menjaga kerahasiaan dan privasi rekam medis yang didapatkan dengan tidak membicarakan data yang didapatkan kepada orang lain dan hanya data tertentu yang dilaporkan oleh peneliti. Quotes dari saya, jika tak kau temukan orang baik, maka jadilah salah satunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.